Waalaikumsalam. Silakan disiapkan dulu. Baik. Sebelum kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi Zidni ilman warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kalau Bapak bilang selamat pagi anak-anak, pagi semangat pagi. Bisa semua? Bisa, Pak. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat pagi. Gimana kabarnya? Semua sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat semuanya dalam naungan Allah Amin. SWT. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Pada Pak. kesempatan hari ini. Ntar Bapak buka absennya dulu. Khairul Umam, Hadir, Pak. Yogi Hendrawan, Hadir. Abdul Khair. Abdul Khair tadi izin, Pak. Ya. Kemana izinnya? Izinnya katanya ada yang sakit. Oh, Iya. ada surat izinnya nggak? Ada. Oh, ada. Iya, udah. Muhammad Ilham Khalil Zaki, Hadir. Ataya Nadifah. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Alhamdulillah hadir semua ya. Tadi kecuali satu orang sahabat sedang lagi izin ya. Semoga yang izin dipermudahkan dalam urusannya. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Jadi di pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Kita kembali lagi di pembelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 5 ini. Nah, tentunya pelajaran kelas 5 SKI dengan pelajaran kelas 1 SKI berbeda ya. Di kelas 5 levelnya sudah ada meningkat gitu. Nah, kita akan bahas tentang kisah teladan ya. Yang mana di dalam buku paket, silahkan dibuka nanti dalam buku paketnya di halaman 119 ya. Di situ ada bab selanjutnya, itu bab ke-7, yaitu kisah teladan sahabat Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita masuk ke kisah teladan sahabat Umar bin Khattab ini, kita mengulas kembali pelajaran kemarin. Nah, yang mana kemarin kita telah belajar kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemarin kita sudah bahas ceritanya bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah dan menjadi khalifah yang pertama. Dan jika kita lihat ceritanya, ini sangat menarik sekali untuk kita kaji lebih dalam gitu. Jadi anak-anak, setelah kita mempelajari
kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq ini harapannya dari ibu, dari bapak bisa menggali lebih dalam lagi ya dari sumber-sumber yang ada agar kita luas wawasannya ya, gitu. Nah, kemarin juga kita bahas tentang tugas yang kita bahas. Alhamdulillah sudah selesai semua. Baik, kita masuk ya kisah teladan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman, kalau kita memanggil sahabat biasanya sahabat Umar bin Khattab, tambahkan di belakangnya radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridhoinya. Ya, kalau Nabi Muhammad itu jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Kalau para imam besar, Imam Ghazali bukan radhiyallahu anhu, tapi rahimahullahu taala. Kita di perbedaannya ya. Kalau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kepada para sahabat radhiyallahu anhu ya. Karena nanti sebenarnya jika kita lihat gelar yang paling tinggi itu ya gelar radhiyallahu anhu. Gitu. Nanti baru setelah itu ada rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati. Oke, kita tulis ya. Judul besarnya kisah teladan. Kisah teladan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kisah teladan Umar bin Khattab. Sebelum masuk kisahnya di dalam, nanti kita akan bahas tentang bagaimana Umar bin Khattab dilahirkan dan bagaimana Umar bin Khattab masanya sebelum pra-Islam, sebelum dia memeluk Islam seperti apa, nanti setelah memeluk Islam seperti apa, dan sampai akhirnya beliau diangkat menjadi khalifah. Ya. Nah, kita masuk pada tujuannya. Mengapa sih kita belajar kisah teladan Umar bin Khattab? Yang pertama, agar kita bisa ya, menghargai kesolehannya. Nah, ini yang pertama, agar kita bisa menghargai kesolehannya. Jadi bagaimana kita melihat akhlak yang baik, akhlak yang terpuji dalam sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada tujuannya, yaitu nanti kita akan menganalisis kisahnya. Ya. Menganalisis kisah. Dan yang terakhir yaitu ada mengidentifikasi kisahnya. Mengidentifikasi kisah beliau. Nah, tiga ini menjadi poin titik pembelajaran ya. Nah, kita lihat di dalam buku paket di situ. Meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di situ ada gambar ya. Bisa dibacakan pada Yogi Hendrawan. Yang bagian apa? Yang bagian A, meneladani sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai mana Pak bacanya? Nanti baca terlebih dahulu sampai yang tinggi. Sampai doa Allah. Abu Bakar lahir pada tahun Umar bin Khattab. Baik. Sudah dibuka?
ada di bawahnya, paling bawahnya 119 ya, 119. Nah ini Pak, silakan dibaca. Jadi Umar bin Khattab adalah putra Nufail al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyad bin Qut bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Di masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta sukunya saat mereka berselisih dengan suku lainnya. Umar dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat teguh, memegang janji, sangat disiplin, dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Pada masa awal-awal dakwah Islam, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Cukup dah. Nah, jadi di dalam cerita tersebut kita bisa meringkas bahwasannya Umar bin Khattab itu dari suku Bani Adi. Nah, di suku Bani Adi ini Umar bin Khattab lahir. Nah, setelah Umar lahir, yang mana kita lihat di situ, dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di masa jahiliyahnya Umar sebagai saudara, ya, dia sebagai saudara yang mana ia menjadi duta sukunya di Bani Adi tersebut. Jadi jagernya Bani Adi itu ya Umar bin Khattab gitu ya, kita lihat. Dan nanti setelah Umar masih dalam keadaan pra-Islam, Rasulullah SAW pernah berdoa. Apa doanya tadi yang disebutkan? Allahumma a'izzal Islam bi ahadil Umar. Ya Allah, kuatkan, kokohkan Islam dengan salah satu umat. Di sini ada Umar bin Hisham sama Umar bin Khattab. Nanti kita lihat ceritanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa Rasulullah itu Umar bin Khattab yang akan masuk Islam. Gitu ya. Nanti di awalnya cerita intinya aja ya, kita percepat. Jadi nanti intinya ketika Umar ingin masuk Islam itu ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Rasulullah SAW. Ketika itu Umar ingin mendapatkan kabar berita bahwasannya melihat masyarakat tersebut sudah berpecah belah gitu. Ada yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ada yang mengikuti ajaran kaumnya, nenek moyangnya gitu. Akhirnya Umar bertekad untuk ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika Umar ingin membunuh Rasulullah, ketika di pertengahan jalan, Umar bertemu dengan seseorang yang ketika itu seorang bertanya kepada Umar, wahai Umar, kamu mau kemana? Kata Umar, saya akan membunuh Rasulullah. Nah, seorang tersebut bertanya lagi, bukankah adikmu dan saudaramu mengikuti ajaran Muhammad SAW? Nah, setelah disampaikan begitu, Umar langsung marah, semarah-marahnya ingin membunuh Rasulullah.
Akhirnya Umar tidak jadi membunuh Rasulullah dan Umar kembali ke rumahnya untuk menemui adiknya dan keluarganya. Nah, ketika sampai di rumah Umar, jadi rumah Umar tersebut, nah ketika itu ada Khobab dan Fatimah lagi Khobab lagi membacakan Quran kepada Fatimah. Nah, ketika Khobab membacakan Quran kepada Fatimah tersebut, nah Umar mendengarkan. Akhirnya ketika dibacakan Al-Quran tersebut, luluh hati Umar. Ya, ketika dibacakan Al-Quran, hati Umar luluh karena mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Ini juga sebagai kemukjizatan bagi kita semua, bagi Al-Quran, ya. Karena Al-Quran itu tidak saja mukjizatnya dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika orang yang mendengar pun itu menjadikan mukjizat. Ya. Jadi ketika seorang mendengarkan bacaan Al-Quran itu seakan-akan hatinya bergetar, seakan-akan hatinya bergemuruh, seakan-akan hatinya tersentuh. Nah, begitu juga Umar ketika mendengarkan bacaan itu. Akhirnya ketika Umar ingin membacakan surat tersebut, yaitu surat Toha, ya, ingin membacakan surat Toha, dilarang oleh Fatimah. Akhirnya Umar suruh berwudu terlebih dahulu. Nah, mulai itulah dari itulah awal mulanya Umar masuk Islam, yaitu ketika mendengarkan lantunan Al-Quran, Umar langsung hatinya tersentuh dan ingin masuk Islam. Nah, dari sinilah akhirnya Umar mendatangi kepada Rasulullah untuk membuktikan dirinya bahwa masuk Islam, dan dari situlah doa yang dikabulkan oleh Rasulullah itu, ya Allah, kuatkanlah Islam pada salah satu Umar. Nah, akhirnya Umar bin Khattab yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah SAW. Nah, Umar masuk Islam dan Umar menjadi panglima dalam Islam, yang mana Umar dikenal dalam singa padang pasir, atau Umar juga pernah berkata seperti ini, siapapun yang berani menentangku, maka tunggulah besok kau menjadi anak yatim. Artinya ketika Umar menentang seperti itu, lawannya akan menjadi ciut gitu, ya, seperti itu. Kurang lebih cerita seperti itu. Beliau setelah masuk Islam dalam keadaan berani dan gagah menjadi panglima perang dan menjadi pembela dan berani di dalam kejayaan Islam tersebut. Nah, itu kurang lebih di antara cerita Umar masuk Islam. Ya, dalam kisah tersebut kita bisa mengambil bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai orang yang non-muslim awalnya, tidak memeluk Islam, ketika mendengarkan lantunan Al-Quran bisa menjadi masuk Islam, itu sebuah kemujizatan, itu sebuah qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang Umar diangkat menjadi khalifah. Ya. Jadi ketika Umar masuk dalam Islam, memimpin peperangan, jadi orang berani, baru nanti Umar menjadi khalifah. Ya. Nah, ketika Umar menjadi khalifah, ya, tugas-tugasnya yang pertama adalah tugas menjadi khalifah, yaitu pengatur wilayah. Yang mana ketika zaman Umar, wilayah Islam itu lebih luas, ya, artinya lebih luas dari masa sebelumnya. Nah, begitu juga dengan Umar bagaimana mengatur dari sisi keamanan, ya, keamanan negaranya, dan Umar bagaimana bisa mengisi dan mengatur keuangan negara, dan terakhir itu mengatur sosial kemasyarakatan, yang paling terakhir mengembangkan ilmu dan kebudayaan. Nah, ini kita bisa lihat, ya, seorang yang berani dan bisa di Umar itu ketika diangkat oleh Nabi SAW oleh menjadi khalifah. Umar diangkat menjadi khalifah itu bukan karena dia ingin menjadi khalifah. Kalau sekarang kan banyak tuh yang ingin menjadi pemimpin, ingin
menjadi ingin mencari jabatan itu, bahkan bapaknya sendiri yang mencarikan jabatannya untuk anaknya. Kalau pada zaman dulu bukan orang tuanya yang mencari jabatan, tapi ini sebagai kesepakatan bagi umat muslim, ini melalui kesepakatan, dan ini menjadi perintah dari khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar memerintahkan bahwasanya setelah saya tiada, nanti akan yang menggantikan adalah Umar bin Khattab. Nah, dari sinilah Umar menjadi khalifah dengan tegas dan penuh kasih sayang. Ya, kalau kita tadi mendengar cerita-ceritanya, ada cerita yang prihatin banget ketika seorang tidak punya apa-apa dan diberikan makan oleh Umar, dan ketika Umar memberi makan tersebut, orang tersebut mengira itu bukan Umar, ternyata disebut Umar. Nah, dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Jadi intinya siapapun yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya keimanan, ya, walaupun hanya sekecil biji zarrah, ya, insya Allah akan diangkat, ya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu teman-teman, setelahnya kita akan lanjut ke tugas, ya. Jadi setelah memahami cerita tersebut, nanti kita akan adakan tugas, ya. Yang pertama kita akan adakan tugas individu, selanjutnya adakan tugas kelompok, ya. Nanti Bapak minta anak-anak semua tugasnya di luar observasi, yaitu nanti ini tugas kelompok, ya. Kalau tugas individu ini kita bagikan ulangan hariannya gitu. Nanti yang tugas kelompok nanti akan kita kasih formatnya seperti apa, ya. Untuk tugas individunya silahkan disiapkan pulpen dan kalkulusnya. Kita akan mereview dari cerita-cerita tadi lah. Ya, silakan. Nah, itu tugas individunya. Nanti untuk tugas kelompoknya, setiap orang masing-masing kelompok dibuat kelompoknya, jadi dibagi 4 kelompok saja. Nanti 4 kelompok ini tugasnya yang pertama mencari tokoh. Siapa tokohnya nanti bisa dilihat. Yang kedua, setelah mencari tokoh, temukan tokohnya siapa, baru nanti tulis identitas tokohnya, siapa tokohnya gitu, dari mana, asal dari apa gitu. Nah, nanti tulis kepribadiannya seperti apa, dan terakhir bagaimana, apa kontribusi tokoh tersebut kepada Islam. Yang ketiga, ya, identitas tokohnya, tugas kelompoknya. Yang kedua kepribadiannya, kepribadian tokoh tersebut. Nanti yang ketiga, apa kontribusi tokoh tersebut kepada Islam. Nah, tiga itu, ya. Sudah semua dikerjakan? Kalau sudah bisa dikumpulkan ke meja dulu. Baik Pak. Silakan dikumpulkan. Nah, gitu ya. Jadi tugas kelompoknya kita buat observasi ke tokoh-tokoh. Silakan nanti main aja ke tokoh-tokoh. Jadi silakan identitas tokohnya, setelah itu kepribadiannya, dan terakhir yaitu apa kontribusi tokoh tersebut kepada Islam. Nah, mungkin itu cukup pertemuan hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan
dengan tema yang berbeda, yaitu tentang, ada yang tahu tentang apa? Nggak tahu Pak. Tentang masih sama, yaitu kisah teladan, tapi bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi kisah teladan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita akan kaji lebih dalam di pertemuan berikutnya. Jangan lupa pertemuan berikutnya pada hari semua, karena ini menarik dan seru untuk dibahas. Kurang lebih mohon maaf dari saya itu, mungkin bila ada kata salah mohon dimaafkan. Silahkan ditutup. Sebelum ditutup silahkan berdoa terlebih dahulu, berdoa setelah. Baik Pak. Sebelum pulang, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari Bapak Ibu. Terima kasih banyak anak-anak atas perhatiannya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mau belajar, yang sudah mau memberantas kebodohan. Allah a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yaqulu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.